Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya serta teman-teman. Pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Ernawati, NIM 202505002009, Program Studi Manajemen di Universitas Cybermu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila di era digital. Ini dilatar belakangi atas perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, belajar, bekerja, dan memperoleh informasi. Di balik berbagai manfaat tersebut, muncullah tantangan-tantangan seperti penyebaran hoax, seperti yang kita tahu saat ini sangat banyak penyebaran hoax di mana-mana, kemudian adanya ujaran kebencian, kemudian cyberbullying, penipuan online, menurunnya etika dalam bermedia sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu terus diterapkan dalam kehidupan digital. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah menjelaskan pengertian Pancasila, menjelaskan pengaruh era digital, menjelaskan tantangan Pancasila saat ini, memberikan solusi agar nilai-nilai Pancasila tetap terjaga. Adapun pengertian Pancasila yaitu Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi nasional, merupakan pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum. Apa itu era digital? Era digital adalah masa ketika teknologi informasi berkembang sangat pesat. Seperti yang kita ketahui saat ini, smartphone semuanya sudah memilikinya, baik itu dari usia remaja maupun lansia sekalipun, semuanya sudah memakai smartphone ya untuk memudahkan komunikasi antar sesama. Dan juga ada internet. Dengan adanya internet, semua informasi itu sangat mudah untuk diakses. Kemudian adanya komputer dan media sosial. Nah, di media sosial ini ketika kita tidak memanfaatkan media sosial dengan baik, nah disitulah terjadinya banyak berita-berita hoax, kemudian di situ ada pembulian juga. Kemudian ada AI yang saat ini sedang ngetren di kalangan baik itu milenial maupun Gen Alpha ataupun yang sudah lanjut usia juga akan belajar mengenai AI. Nah, era digital memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun dampak positifnya di era digital ini yaitu mempermudah komunikasi. Kita akan sangat mudah berkomunikasi dengan sesama dengan menggunakan smartphone ataupun dengan media-media sosial, kemudian mempercepat akses informasi. Mau informasi apapun itu sangat mudah kita ketahui melalui smartphone, kemudian media-media sosial, kemudian mendukung pembelajaran online seperti yang sekarang kami jalankan, yaitu kuliah secara online. Kemudian adanya membuka peluang usaha digital. Nah, sekarang ini untuk peluang usaha digital itu sangat diminati oleh khalayak publik. Kemudian mempermudah pelayanan publik. Nah, dengan adanya digital tersebut, kita tidak harus mendatangi kantor-kantor pusat pelayanan publik. Kita bisa menggunakan handphone pintar untuk mengakses segala informasi-informasi yang kita butuhkan. Nah, teknologi ini memberikan manfaat apabila digunakan secara bijaksana. Tantangan Pancasila di era digital. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain hoax. Seperti yang kita ketahui, banyak hoax di mana-mana, apalagi ketika di masa-masa politik. Kemudian ada ujaran kebencian, mana politik-politik yang tidak sesuai dengan kita, di situ kita selalu menyebarkan atau mengujar kebencian. Kemudian cyberbullying. Nah, cyberbullying ini, bullying itu tidak hanya secara langsung
kita membuli tapi melalui media-media juga termasuk pembulian juga. Kemudian intoleransi. Nah, ini sangat tidak baik ketika kita di Indonesia yang beragam agama dan budaya. Nah, di sini tantangan terbesar kita mengenai intoleransi, karena kita harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama maupun dengan adanya keberagaman budaya, kemudian radikalisme, kemudian menurunnya etika bermedia sosial. Nah, kita bisa melihat di media sosial itu etika-etika sangat kurang baik ya. Nah, di sini kita harus bijak dalam bermedia sosial. Kemudian ada lunturnya rasa persatuan. Adapun tantangan terhadap nilai Pancasila, sila ke-1, kurangnya toleransi antar umat beragama seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Di Indonesia itu sendiri, toleransi antar umat beragama terkadang masih sangat kurang menghargai mengenai kepercayaan ataupun adat istiadat orang lain. Sila kedua, perundungan dan penghinaan di media sosial. Nah, di media sosial pun kita masih mempunyai kesempatan juga untuk perundungan dan penghinaan. Nah, ini seharusnya sangat kita hindari. Kemudian sila ketiga, hoax pemecah persatuan bangsa. Nah, di sini dengan adanya hoax itu bisa memecah-mecah persatuan bangsa seperti yang kita ketahui pada musim kampanye atau pemilu. Nah, di situ masyarakat sangat terpecah-pecah karena adanya ketidaksesuaian atau ketidakadanya satu suara. Kemudian ada sila keempat, perbedaan pendapat berubah menjadi konflik. Nah, ini sering juga terjadi di kehidupan kita sehari-hari di suatu forum. Ketika kita berbeda pendapat selalu berubah menjadi konflik. Nah, di sila kelima masih terjadi ketidakadilan dalam akses teknologi. Nah, di sini juga untuk masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman-pedalaman itu mereka masih sangat sulit untuk mendapat akses teknologi. Nah, contoh kasus yang sering terjadi adalah adanya berita palsu di media sosial. Ini sudah sering kita lihat juga. Kemudian ada penipuan online. Nah, penipuan online ini ketika kita tidak bijak menggunakan sosial media, nah disitulah kita bisa tertipu baik itu materi maupun non-materi. Adanya penyebaran data pribadi. Nah, data-data pribadi ini bisa disalahgunakan oleh orang lain yang memiliki niat tidak baik kepada kita. Kemudian adanya komentar yang mengandung kebencian. Nah, dalam bermedia sosial juga banyak komentar-komentar yang mengandung kebencian, seperti tidak adanya toleransi beragama, agama-agama tertentu kita benci, kemudian kita ejek atau kita bully. Kemudian ada cyberbullying terhadap pelajar dan mahasiswa. Nah, ini banyak terjadi juga di berita-berita juga sering kita saksikan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan pentingnya penerapan nilai Pancasila di ruang digital. Nah, adapun peran generasi mudanya seperti apa? Kita harus menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan hoax, kemudian menghargai perbedaan. Walaupun kita tahu perbedaan itu tidak bisa kita pungkiri, tapi kita juga harus menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia atau di lingkungan kita. Menjaga persatuan bangsa. Kemudian tidak menyebarkan hoax, menggunakan teknologi untuk hal-hal positif. Nah, teknologi ini ketika kita gunakan dengan baik, kita gunakan yang positif, saya rasa semuanya akan berdampak yang positif juga. Solusinya memperkuat pendidikan Pancasila. Nah, di sekolah-sekolah seharusnya pendidikan Pancasila itu merupakan kurikulum ya, yang harus benar-benar dijalankan di
sekolah-sekolah. Kemudian meningkatkan literasi digital. Kemudian mengembangkan karakter yang berintegritas, kemudian menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan media digital, menumbuhkan budaya saling menghormati. Kesimpulannya, era digital memberikan banyak manfaat sekaligus tantangan. Pancasila tetap menjadi pedoman utama dalam menghadapi perkembangan teknologi. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan teknologi secara bijaksana tanpa kehilangan identitas bangsa. Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di era digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.